Dalam sesi ini kita akan membahas tentang pengkajian, pemantauan, dan penata laksanaan hemodinamik. Ada 3 terminologi yang harus kita ketahui pada saat kita membahas tentang monitoring hemodinamik. Yang pertama adalah hemodynamic assessment atau penilaian hemodinamik. Yang kedua adalah hemodynamic monitoring. Dan yang ketiga adalah hemodynamic management. Ketiga hal ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan pada saat kita melakukan suatu monitoring hemodinamik. Apa perbedaan dari 3 terminologi tersebut? Hemodynamic assessment merupakan penilaian hemodinamik pada suatu waktu. Sedangkan hemodynamic monitoring itu adalah merupakan serangkaian hemodynamic assessment yang kita lakukan secara berkala. Sedangkan hemodynamic management adalah tata laksana gangguan hemodinamik yang kita lakukan berdasarkan hemodynamic assessment dan hemodynamic monitoring. Apa sebenarnya fungsi dari pemantauan atau monitoring hemodinamik? Yang pertama adalah untuk mendeteksi apakah ada masalah. Yang kedua adalah mencari masalahnya apa. Untuk mendeteksi adanya masalah, kita bisa melihat dari tanda-tanda klinis, misalnya akral, nadi, capillary refill time, atau adanya ruam atau mottling skin. Yang kedua adalah melalui assessment dari tekanan darah arteri. Yang ketiga adalah dengan melihat saturasi vena. Sedangkan untuk mencari apa masalah hemodinamik yang terjadi, maka kita melihat dari tanda-tanda klinis yang pertama. Yang kedua adalah menilai kecukupan volume intravaskuler dengan melakukan interpretasi dari monitoring central venous pressure, blood responsiveness test, atau kita bisa menggunakan ultrasonografi. Mari kita lihat. Saat kita melakukan monitoring hemodinamik, maka sebenarnya kita mencari apakah ada masalah hemodinamik pada pasien tersebut. Sehari-hari pada umumnya yang kita gunakan untuk mencari adanya masalah hemodinamik adalah dengan melihat tekanan darah. Kita tahu bahwa tekanan darah sendiri sebenarnya merupakan satu alat monitoring yang sensitivitasnya kurang baik sebenarnya. Kenapa? Karena bisa saja terjadi shock tanpa disertai adanya suatu hipotensi. Tanda yang lain yang bisa kita gunakan untuk mencari apakah ada masalah hemodinamik pada seorang pasien adalah dengan melihat tanda-tanda kompensasi simpatis yang ditunjukkan. Misalnya dari ada tidaknya takikardi, kemudian diaforesis atau berkeringat, dan tanda-tanda vasokonstriksi jaringan yang secara umum bisa kita lihat mungkin dengan meraba pasien. Apakah pasien itu akralnya dingin atau akralnya hangat. Ini adalah salah satu tanda yang sangat penting pada saat kita melakukan suatu monitoring hemodinamik. Mottling, ruam, atau kutis marmorata adalah merupakan suatu tanda dari hipoperfusi. Mottling score dikatakan bisa memprediksi survival pada pasien yang mengalami septic shock. Ada beberapa acuan yang bisa kita gunakan untuk menilai mottling score ini. Salah satunya adalah menilai seberapa luas ruam yang ditunjukkan oleh pasien tersebut.
Kita lihat ini modeling score. Ya. Kalau dia hanya di sekitar tempurung lutut, maka skornya rendah. Tapi kalau ruamnya itu sampai ke lipatan paha, maka kita anggap bahwa skornya adalah tinggi. Mari kita lihat perbedaan pada gambar ini. Berapa skor pada kasus ini? Ya, skornya adalah 2. Kenapa? Kita lihat bahwa dia ruamnya sampai di atas tempurung lutut. Sedangkan pada pasien ini, berapa skornya? Kalau kita lihat, ruamnya sudah mencapai hampir pada lipatan paha, sehingga pada kasus ini skornya adalah 4. Ada beberapa hal yang sangat menarik tentang modeling score. Kalau kita melihat penelitian ini, ya, kita melihat bahwa kalau modeling skornya itu 4-5, maka relatif risknya, ya, risiko relatif untuk terjadi outcome yang jelek itu meningkat beberapa kali lipat. Oleh karena itu, modeling score itu adalah merupakan suatu tanda adanya hipoperfusi jaringan yang sangat berat kalau skornya tinggi. Untuk mendeteksi apakah ada masalah hemodinamik, sebaiknya kita menggabungkan semua parameter klinis yang bisa kita dapatkan dari penilaian seorang pasien. Misalnya, kita harus menggabungkan tekanan darah dengan penilaian stimulus kompensasi simpatis, kemudian juga melihat dari fungsi organ target, misalnya bagaimana status kesadarannya, bagaimana produksi urinnya, dan tanda-tanda hipoksia jaringan yang mungkin bisa kita dapat dari analisa gas darah dengan menilai pH dan base excess maupun menilai dari kadar laktat. Pengukuran tekanan darah merupakan alat monitoring yang sangat umum digunakan dalam praktek klinis sehari-hari. Penilaian tekanan darah ini sebenarnya mempunyai nilai yang sangat tinggi kalau bisa kita interpretasikan dengan baik. Secara umum, pengukuran tekanan darah bisa kita lakukan dengan cara non-invasif maupun dengan cara invasif. Ini adalah pengukuran tekanan darah non-invasif. Biasanya kita menggunakan manset yang kemudian dihubungkan dengan suatu alat, baik itu bisa sphygmomanometer ataupun alat yang mengukur dengan cara osilometri. Ada beberapa hal yang harus kita sadari tentang kelemahan pengukuran dengan cara non-invasif. Misalnya, pengukuran tersebut akan cenderung terbaca lebih rendah saat tekanan darah cenderung tinggi. Begitu pula sebaliknya, bila tekanan darah cenderung rendah, maka cenderung akan terbaca lebih tinggi daripada semestinya. Dan pengukuran secara non-invasif ini akan menjadi kurang akurat pada kondisi aritmia, misalnya pada kasus-kasus atrial fibrilasi maupun supraventrikular takikardi. Pengukuran tekanan darah non-invasif, akurasinya akan sangat dipengaruhi oleh alat yang kita gunakan. Oleh karena itu, alat yang kita gunakan harus tepat dan sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan untuk mengurangi ketidakakuratan saat pengukuran tekanan darah. Lebar manset atau cuff itu merupakan hal yang paling penting untuk menentukan akurasi dari suatu pengukuran tekanan darah non-invasif. Lebar cuff seharusnya 40% dari lingkar tangan. Minimal 40% sampai 60%. Apabila lebar manset tersebut lebih dibandingkan
standar yang telah ditentukan, maka akan terjadi underestimasi. Artinya, tekanan darah yang terukur akan cenderung lebih rendah daripada yang sebenarnya. Sedangkan kalau lebar manset tersebut terlalu sempit daripada yang distandarkan, maka pengukurannya akan overestimasi, artinya tekanan darah yang dihasilkan akan lebih tinggi daripada tekanan darah yang seharusnya. Pengukuran tekanan darah invasif menggunakan arterial line. Alat ini memerlukan suatu kateter yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah arteri. Keuntungan yang didapat dari pengukuran tekanan darah invasif adalah bahwa pemantauannya atau monitoringnya dapat dilakukan secara kontinu. Kemudian keuntungan lain yang didapat adalah dengan memasang suatu kateter di dalam pembuluh darah arteri, maka setiap saat kita akan dengan mudah mengambil sampel analisa gas darah. Dan tentu saja pengukuran yang dihasilkan akan menjadi lebih akurat. Nah, ini adalah gambar dari pengukuran darah secara invasif, di mana di sini ada suatu kanula intraarteri yang terpasang di sana. Untuk mendapatkan suatu gambar monitoring seperti ini, maka diperlukan suatu pressure transducer. Pressure ini yang akan merubah suatu tekanan yang dihasilkan, pulsasi tekanan yang dihasilkan menjadi gelombang seperti yang tertera di dalam suatu monitor. Gelombang listrik yang tertera di dalam monitor. Sehingga saat kita melakukan monitoring tekanan darah arteri menggunakan cara invasif, maka tentu saja kita memerlukan kanul arteri, memerlukan cuping-cuping yang standar, di mana cuping ini adalah cuping yang tidak kompresibel, artinya dia cukup keras, sehingga compliance-nya sangat rendah, sehingga tekanan darah yang dihasilkan yang kemudian harus disalurkan ke dalam pressure transducer itu tidak hilang. Yang kedua, dia juga memerlukan pressure bag. Pressure bag ini adalah untuk memastikan bahwa tekanan yang di sini itu lebih tinggi dari tekanan arteri. Karena kalau dia lebih rendah dari tekanan arteri, maka darah akan naik ke atas. Dan tentunya di sini harus ada monitor yang kompatibel, yang bisa menampilkan tadi gelombang tekanan tadi menjadi gambar suatu gelombang. Ada beberapa sumber kesalahan yang perlu kita perhatikan pada saat kita menggunakan monitoring invasif. Pada umumnya karena titik 0 tidak tepat, sehingga kalibrasinya menjadi kurang pas. Yang kedua adalah posisi transducer. Posisi transducer yang lebih rendah atau lebih tinggi dari aksis flebostasis itu akan menyebabkan pengukurannya overestimate maupun underestimate. Dan yang ketiga, mungkin adanya suatu damping, baik itu overdamping ataupun underdamp. Mari kita lihat posisi transducer ini. Ini adalah titik aksis flebostasis, di mana titik 0 seharusnya sejajar dengan titik ini. Titik ini adalah merupakan perpotongan dari sela iga keempat dengan garis, dipotong garis secara tegak lurus pada mid axillary line. Disinilah kalau kita melakukan suatu kalibrasi atau zeroing, titik ini harus sejajar dengan titik aksis flebostasis. Jadi stopcock di sini ada stopcock 3-way, dan di sini titik nolnya pada saat kita zeroing
kita tutup ke arah pasien, ya. Dan ini dihubungkan dengan titik nolnya di sini. Udara luar adalah titik nol. Ini harus sesuai dengan titik pada aksis flebostasis. Ini adalah gambaran underdam, di mana yang sebelah kiri adalah gambaran gelombang arteri line yang normal, sedangkan ini yang underdam. Kita lihat pada yang underdam, itu tekanan sistoliknya terbaca cenderung lebih tinggi daripada sebenarnya, sementara tekanan diastoliknya itu terbaca lebih rendah daripada seharusnya. Penyebabnya apa? Mungkin salah satunya adalah cuping yang terlalu panjang atau cuping yang terlalu kecil, atau kanula arteri yang terlalu besar sehingga dia menyumbat arteri. Oleh karena itu, pada saat kita memilih kanula intraarterial, maka harus kira-kira disesuaikan dengan diameter pembuluh darah arteri tempat kita memasang kanula intraarterial. Bagaimana apabila terjadi overdam maupun underdam? Cara yang paling mudah untuk mengetahui tekanan sistolik yang sebenarnya atau true sistolik adalah sebagai berikut. Jadi, kita pasang manset di atas kanulasi. Kemudian kita kembangkan manometernya. Ya, kita kembangkan manometernya sampai kemudian gelombang ini hilang. Setelah gelombang ini hilang, ya, maka kemudian ini kita lepas pelan-pelan. Pada saat muncul gelombang pertama kali, itu yang kita anggap sebagai true sistolik atau sistolik yang sebenarnya. Nah, kalau kita mengukur tekanan darah, mana sebenarnya tekanan darah yang kita gunakan sebagai suatu indikator? Pada pasien-pasien dengan risiko perdarahan, maka kita lebih mementingkan melakukan monitoring pada tekanan sistolik. Sedang pada kasus-kasus di mana pasien tersebut mungkin mengalami insufisiensi koroner, ya, di mana perfusi koroner pada ventrikel kiri itu sangat dipengaruhi oleh tekanan diastolik, maka tekanan diastolik menjadi penting untuk kita lakukan monitoring. Bagaimana dengan tekanan arteri rata atau mean arterial pressure? Di mana kalau dalam perhitungan ya, secara konvensional apabila kita menggunakan pengukuran tekanan darah non-invasif dengan sphygmomanometer, pada umumnya kita menggunakan ini rumus ini 2 kali diastolik ditambah sistolik dibagi 3. Tekanan darah arteri rata atau MAP, mean arterial pressure, ini sebenarnya menggambarkan perfusi dari kebanyakan organ, ya. Oleh karena itu, ya, pada kasus-kasus di mana kita ingin melihat, ya, pada patologi-patologi misalnya sepsis, ya, pada kasus-kasus peningkatan tekanan intrakranial, MAP ini menjadi penting untuk kita lakukan monitoring. Oleh karena itu, pada kasus-kasus sepsis, kita tidak hanya melihat tekanan sistolik dan diastolik, tapi kita juga harus mengikut sertakan tekanan arteri rata sebagai bagian dari suatu monitoring. Penggunaan tekanan darah, monitoring tekanan darah invasif itu bisa menimbulkan komplikasi seperti ini, misalnya iskemik, trombosis, embolisme, ya, infeksi, perdarahan, atau bahkan karena itu dianggap suatu infus mungkin diberikan pemberian obat-obatan melalui jalur tersebut, ya, atau bisa saja ini menyebabkan suatu kerusakan dari arteri. Oleh karena itu pada saat kita memasang selalu kita harus memperhatikan apakah kolateralnya, ya, yang mensuplai area di bawahnya itu cukup baik. Ini perlu kita lakukan. Untuk melihat adanya suatu masalah atau tidak, monitoring lain yang bisa kita gunakan adalah dengan memantau saturasi vena sentral atau SCVO2.
Kita lihat bagaimana kita menginterpretasi saturasi vena sentral. Pada gambar di atas, kita lihat bahwa pada saat darah meninggalkan jantung kiri, dipompa ke seluruh tubuh, maka saturasi di sana pada kondisi normal adalah 100. Pada saat dia dipompa, maka oksigen yang terkandung dalam arteri itu akan diambil oleh sel, oleh jaringan. Di mana di sana oksigen tersebut sebagian akan diekstraksi. Tidak semua oksigen yang dikirim ke jaringan itu diambil oleh tubuh. Pada umumnya yang diambil hanya sekitar 25-30%. Oleh karena itu, saturasi vena yang kembali ke jantung kanan itu tidak pernah nol. Normalnya saturasi yang kembali ke jantung kanan itu saturasinya 70%. Pada saat terjadi penurunan delivery oksigen, entah itu karena kondisi hipoksemia maupun karena penurunan cardiac output, maka jumlah oksigen yang diangkut dalam darah arteri menjadi berkurang. Karena kebutuhan itu tetap, maka oksigen yang diambil dari darah arteri menjadi lebih banyak oleh tubuh. Jadi ekstraksi oksigen menjadi meningkat dan darah yang kembali ke jantung kanan yang bisa kita deteksi dari vena itu menjadi berkurang. Ada dua hal yang menyebabkan saturasi vena ini menjadi turun. Yang pertama tadi karena delivery oksigennya turun. Yang kedua adalah karena kebutuhannya meningkat. Pada saat kebutuhan dari tubuh itu meningkat, kebutuhan oksigen, maka dia akan berusaha mengekstraksi oksigen atau mengambil oksigen di darah arteri menjadi lebih banyak. Akibatnya apa? Darah yang kembali ke jantung kanan yang kita deteksi dari saturasi vena akan turun. Oleh karena itu pemantauan saturasi vena itu dapat dipakai sebagai pengukuran kecukupan aliran darah ke jaringan secara global. Pemantauan saturasi vena sentral memerlukan kateter khusus. Kateter tersebut bisa diambil dari vena central venous yang kita pasang atau dari suatu kateter yang kita tempatkan sampai arteri pulmonal yang kita sebut sebagai pulmonary artery catheter. Untuk melihat saturasi vena sentral yang mix atau mixed vein, maka sebenarnya kita memerlukan swan gun catheter seperti ini, di mana ujungnya berada pada arteri pulmonalis. Dan kalau kita ambil di sana, diharapkan akan merepresentasikan darah vena yang kembali dari bagian atas tubuh maupun bagian bawah dari tubuh. Tetapi dalam studi dikatakan bahwa darah yang diambil dari pulmonary artery maupun dari vena sentral ternyata sama saja. Artinya tidak ada perbedaan yang bermakna dalam hal untuk interpretasi menilai perfusi secara global. Dalam prakteknya, pemantauan vena sentral dari CVC itu dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode kontinu menggunakan kateter serat optik yang bisa dia secara bit to bit menampilkan saturasi vena, tapi bisa juga dengan cara yang berkala, dengan mengambil darah vena dari central venous catheter. Pemantauan saturasi vena sentral itu sudah digunakan tahun 2001
pada saat Emmanuel Rivers mempublikasi protokol tentang early goal directed therapy, di mana target saturasi vena sentral ditetapkan di sana sekitar 70%. Jadi kalau ada saturasi vena sentral kurang dari 70, ada kemungkinan bahwa terjadi suatu hipoperfusi jaringan. Karena itu kita harus melihat apa masalahnya. Apakah masalahnya pada hipoksemia atau masalahnya pada cardiac output. Namun demikian tidak ada indikasi untuk mentitrasi terapi dengan patokan saturasi vena sentral bila targetnya sudah tercapai atau sudah optimum. Artinya kalau misalnya saturasi vena sentralnya itu sudah 70, tidak ada terapi yang kita tambahkan lagi dengan melihat saturasi vena. Misalnya kalau gitu kita akan target saturasi vena sentralnya menjadi 80. Itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Nah, yang sering juga kita lakukan dalam pemantauan hemodinamik untuk mencari adanya masalah, maka kita biasanya menggunakan monitoring central venous pressure atau tekanan vena sentral. Tekanan vena sentral sebenarnya adalah suatu tool yang digunakan untuk melihat atau memprediksi apakah end diastolic volume pada seorang pasien itu sudah optimal atau belum. Dengan demikian tekanan ini sebenarnya akan diasumsikan untuk menilai volume, atau lebih tepatnya preload. Kalau kita melihat gambar ini ada dua grafik. Grafik yang orange, yang kuning dengan grafik yang orange. Apa bedanya? Pada grafik yang kuning, itu terlihat bahwa compliance dari chamber itu rendah. Sedangkan yang di kanan, yang orange, itu compliance-nya lebih tinggi. Pada kasus di mana compliance chamber-nya itu lebih tinggi, kita melihat pada garis X, pada titik X, volume atau preload pada individu semacam itu lebih banyak dibandingkan volume atau preload pada individu dengan grafik yang kuning. Jadi pada angka yang sama, pada tekanan yang sama, kita melihat pada pasien dengan compliance chamber yang rendah, itu volumenya lebih sedikit dibandingkan pasien dengan compliance yang normal. Grafiknya orange. Oleh karena itu, menilai CVP hanya dari melihat angka absolut atau angka pada satu waktu, itu tidak akan valid, tidak akan akurat untuk mendeteksi adanya suatu masalah. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan CVP, sebenarnya yang kita lihat adalah bagaimana dinamikanya, bagaimana perubahannya pada saat kemudian kita melakukan suatu intervensi. Misalnya, ada seorang pasien yang CVP-nya 10. Kalau kita berikan sejumlah volume, berapa perubahan CVP yang dihasilkan? Dari situ kita akan mendapatkan gambaran lebih jelas. Misalnya tadi, kalau kita lihat gambar ini, orang yang CVP-nya 10, kalau kita tambah cairan 200, kita lihat CVP-nya tetap 10.
Kalau kita tambahkan cairan lagi di sini, misalnya orang yang CVP-nya 10, tetapi pasien ini compliance-nya tinggi, kita berikan sejumlah cairan, maka akan terlihat ya perubahan tekanan yang lebih besar. Dari sini maka kita mendapat gambaran bagaimana sebenarnya status volume pasien tersebut atau preload pada pasien tersebut. Karena CVP sebenarnya mengasumsi perubahan preload ventricle kanan yang kemudian dikorelasikan dengan perubahan preload ventricle kiri. Apabila ada patologi-patologi di bawah, penilaian tersebut menjadi tidak akurat. Misalnya, terdapat suatu isolated left ventricular failure atau isolated right ventricular failure, atau adanya penyakit katup jantung atau penyakit paru yang berat. Pada saat kita melakukan pengukuran saturasi vena sentral, maka kita harus melakukan pemasangan alat, entah itu suatu central venous catheter maupun suatu Swan-Ganz atau pulmonary artery catheter. Pemasangan itu bisa menimbulkan komplikasi, salah satunya adalah pneumotoraks, kilotoraks, atau kerusakan vena dan struktur-struktur yang ada di sekitar arteri, di sekitar vena seperti arteri atau syaraf. Inilah komplikasi di mana terjadi suatu pneumotoraks. Ini adalah komplikasi di mana terjadi suatu venous thrombosis. Ya, kita lihat di sini ada venous thrombosis. Ya. Kemudian infeksi, apabila kita melakukan suatu pemasangan kemudian tidak kita rawat dengan baik, akan menimbulkan infeksi, dan infeksi itu akan menyebabkan bloodstream infection yang susah untuk dikelola. Ini adalah satu kejadian khusus di mana terjadi embolisasi dari kateter atau guide wire. Komplikasi lainnya adalah bisa terjadi aritmia kalau kita memasang terlalu dalam sehingga masuk dalam cardiac chamber. Bisa terjadi perdarahan ya, apabila kita memasang tidak gentle atau terkena arteri sehingga dia menyebabkan kerusakan arteri, atau karena gangguan pembekuan darah yang tidak kita identifikasi sebelumnya. Bisa juga terjadi suatu emboli udara. Emboli udara bisa terjadi pada saat pemasangan maupun pada saat melepas dari central venous catheter. Nah, ini adalah penilaian lain untuk mencari masalah hemodinamik yang terjadi. Ini adalah satu istilah yang kita sebut sebagai fluid responsiveness. Ya, bagaimana respon seorang pasien ya apabila diberikan suatu cairan. Oleh karena itu, untuk menilai fluid responsiveness ini maka diperlukan suatu tes. Ya, tes yang disebut sebagai fluid responsiveness test, di mana tes ini digunakan untuk menilai apakah seorang pasien masih membutuhkan sejumlah cairan untuk mengoptimalkan volume intravaskuler sehingga dapat meningkatkan curah jantung secara bermakna. Apabila fluid responsiveness test ini positif, maka diprediksi bahwa akan terjadi kenaikan stroke volume secara bermakna setelah diberikan sejumlah cairan melalui jalur intravena. Parameter dari fluid responsiveness itu dibagi menjadi dua, yaitu parameter dinamik dan parameter alternatif. Parameter dinamik ya, itu bisa menggunakan pulse pressure variation atau stroke volume variation, setelah yang alternatif bisa menggunakan mini fluid challenge ya, tadi menggunakan CVP atau arteri monitoring secara invasif. Bisa menggunakan passive leg rising test atau end expiratory occlusion test. Ini ada satu alat ya, salah satunya yang bisa kita gunakan untuk menilai fluid responsiveness. Alat ini bisa menampilkan gelombang ya, dan kemudian dari gelombang ini bisa dianalisa. Di sana bisa kita lihat cardiac output-nya, bisa kita lihat stroke volume variation-nya, bisa kita lihat pulse pressure variation-nya, ya, dan kemudian bisa kita lihat systolic function-nya, dan kita bisa menilai di sana
ya, systemic vascular resistance-nya serta efisiensinya. Alat semacam ini bisa sangat membantu pada saat kita menilai masalah apa yang terjadi pada pasien. Pada saat kita menggunakan alat ini, maka sebenarnya kita akan mengukur responsivitas cairan secara dinamis. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pada saat kita menilai field responsiveness secara dinamis, yaitu satu, pasien harus menggunakan ventilasi mekanis, artinya menggunakan ventilasi tekanan positif. Yang kedua, moodnya harus kontrol. Yang ketiga adalah volume tidal yang diberikan harus cukup besar, lebih dari 8 ml per kilogram berat badan predicted. Dan EKG-nya, iramanya sinus. Ini adalah pulse pressure variation. Pulse pressure variation itu dinilai pada saat inspirasi dan pada saat ekspirasi. Di mana pada saat inspirasi kita akan mendapatkan pulse pressure yang maksimal, sementara pada saat ekspirasi kita akan mendapatkan pulse pressure yang minimal. Selisih ini ya yang kemudian kita gunakan ya untuk menilai apakah kemungkinan pasien ini masih akan meningkat cardiac output-nya apabila kita berikan suatu loading cairan. Nah, jadi pulse pressure variation itu terjadi begini ya, pada saat kita memberikan suatu tekanan positif pada fase inspirasi, maka di sini akan terlihat ya pulse pressure yang paling maksimal yang dicapai, sementara pada saat ekspirasi kita akan mendapatkan pulse pressure minimal ya. Selisihnya ini kemudian dibagi ya dengan rata-rata, itu yang akan kita gunakan untuk mendapatkan persentase dari pulse pressure variation. Kalau PPV ini lebih dari 13, maka kemungkinan pasien itu akan naik cardiac output-nya apabila diberikan cairan. Sensitivitasnya cukup tinggi 96 dan spesifitasnya cukup tinggi pula 94. Namun PPV ini atau SVV ya, itu tidak dapat digunakan pada saat pasien bernafas spontan ya, atau tidal volume-nya terlalu rendah, sehingga kalau tidal volume yang kita gunakan kurang dari 8 saat kita ingin menilai PPV, maka kita bisa menaikkan menjadi lebih dari 8 ya, secara transient, secara sementara. Karena kalau terus-menerus maka kita menjadi tidak bisa memenuhi kaidah lung protective strategy. PVV ini tidak akurat apabila pasien mengalami suatu aritmia. Kalau pasien mengalami suatu aritmia atau bernafas dengan cara spontan, maka kita bisa menggunakan passive leg rising. Yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah kenaikan dari cardiac output. Jadi kalau kita misalnya mempunyai alat monitoring hemodinamik ya, seperti yang terlihat dari gambar tadi, maka kita bisa melihat sebelum pasien itu diangkat kakinya, cardiac output-nya berapa, dan setelah diangkat kakinya, cardiac output-nya berapa. Apabila selisih dari cardiac output sebelum dilakukan manuver itu lebih dari 10%, maka kemungkinan pasien ini akan masih mendapat manfaat ya, apabila kita berikan loading cairan. Selain dengan alat cardiac monitoring seperti tadi, kita juga bisa menggunakan esophageal Doppler untuk menilai cardiac output. Jadi sebagai ringkasan, yang paling penting dalam pemantauan hemodinamik adalah melakukan pemantauan klinis pasien terlebih dahulu, baru kemudian kita sesuaikan dengan parameter-parameter yang kita dapat selama kita melakukan suatu pemantauan atau monitoring. Untuk mencari apakah ada masalah, yang kita lakukan adalah melihat perubahan klinis, melihat tekanan darah, dan saturasi vena sentral. Jadi pada pasien yang misalnya tekanan darahnya normal, tapi kok menunjukkan tanda-tanda hipoperfusi, orangnya masih tachypnea, perfusinya masih dingin, urinnya tidak keluar, ya secara klinis, maka kita bisa melihat SCVO2-nya bagaimana. Kalau SCVO2-nya rendah,
maka ada dua kemungkinan. Apakah delivery oksigennya kurang, ataukah karena kebutuhannya sangat tinggi. Dari situ mungkin kita akan melakukan suatu intervensi terapi atau hemodynamic management. Nah, untuk melihat kalau ada masalah, maka kita harus cari tahu apa masalahnya. Nah, itu bisa kita lihat dari pemantauan klinis. Ya, pemantauan klinis itu adalah monitoring hemodinamik tadi, melihat sekuensis dari penilaian hemodinamik secara berkala, dan yang kedua adalah menggunakan CVP. CVP ini kita gunakan bukan melihat nilainya pada satu titik, tapi kita melihat perubahannya saat kemudian kita melakukan suatu challenge cairan. Terima kasih.